Budi Utomo Ciwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Istiani, mahasiswa PPG Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mempraktikkan PPL siklus 3 pada siswa kelas 11 SMK dengan KD. Yang pertama, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Pembelajaran pada siklus 3 ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dan metode penulisan berantai. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak soleh, anak-anak ganteng, baik hati, tidak sombong, rajin menabung, sehat? Ya. Alhamdulillah. SMK? Bisa. Budut? Jaya. Ya, oke, semangat ya, walaupun kita ini sedang dalam suasana menuju liburan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Mas Iza, ketua kelasnya ya, coba pimpin berdoa Mas Iza, dibuka mikrofonnya. Untuk mengawal kegiatan pada meeting pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Iza yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung masih pagi, masih fresh, kita foto bersama ya. Saya aba-aba dari sini ya. Oh iya, sebelum foto saya punya sesuatu. Kita bermain tebak kata. Kata pertama adalah tangan. Mas Khairul. Angkat. Angkat. Oke, terus. Tunjuk Mas. Aris. Angkat tadi Mas. Aris. Ate berarti Kayaknya aja nggak apa-apa. telur. Oh iya, oke, telur. Tunjuk Mas. Mas Apip. Afif. Telur ya. Telur. R-nya saja nggak apa-apa. Rambut. Nah, tadi kan saya memerintahkannya membuat kata benda. Nah, tadi ada kata angkat. Angkat itu kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Berarti angkat bukan kata benda. Berarti yang keliru tadi Wairul ya. Kemudian telur, rambut itu betul. Nah, jadi kita fotonya yang betul nanti senyum. Yang salah senyum mukanya. Yang itu menjawab muka datar. Muka datar gimana ya? Tidak ada ekspresi. Oke? 1, 2, 3. Nah, di sini sudah ada daftar hadir. Ini ada 5 siswa yang sudah mengisi daftar hadir. Terima kasih yang sudah mengisi, yang belum silakan mengisi. Kemudian di situ sudah ada materinya, ada modul, ada LKPD dan ada PPT-nya. Tentunya kalian masih ingat materi minggu lalu ya. Tadi saya sudah sempat menjelaskan di awal. Minggu lalu itu apa diulas. Mas Nuaim sepertinya lupa. Kita belajar teks laporan observasi. Ada yang masih ingat teks laporan observasi itu apa? Saya Mas Nuaim ya? Oh iya, pintar. Udah ingat. Teks yang membahas mengenai informasi tentang alam, benda,
hewan atau tumbuhan berdasarkan klarifikasinya. Klasifikasi. Iya, pinter, ingatannya sudah kembali ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu dalam laporan observasi itu ada apa saja sih? Mas Khairul sepertinya akan menjawab. Ada itu Bu, ada pertanyaan umum dan aspek yang dilaporkan. Iya, betul. Ada pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Strukturnya ada 2. Nah, hari ini karena kemarin kita sudah menganalisis strukturnya dan kebahasaannya, jadi hari ini kita akan belajar menyusun atau membuat atau memproduksi teks laporan observasi. Nah, sistemnya itu nanti akan berkelompok ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak manfaat kita belajar ini itu apa sih? Ini itu apa? Maksudnya manfaat belajar dari kegiatan menyusun teks laporan observasi. Coba Mas Afif ya. Ya, menambah pengetahuan serta wawasan tentang suatu hal atau proses yang diamati. Iya, jadi dari yang namanya ilmu pasti menambah wawasan ya. Jadi teks laporan hasil observasi kelas 10 ya. Jadi kita akan mengonstruksi teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan ya. Tujuannya nanti kalian akan mengamati video. Setelah mengamati video, kalian akan mengembangkan kerangka teks menjadi teks yang utuh secara berkelompok. Nah, ada apa di situ? Ada gambar ya, terlihat ya? Gambar HP. Iya, gambar Handphone. HP. Coba di situ kan perintahnya buat satu kalimat dari benda berikut. Adakah yang mau ya? Saya Bu. Oh iya, Eki. oke. Ya, Mas Eki. Handphone adalah alat komunikasi yang sangat penting. Oh iya, pinter, alat komunikasi yang sangat penting. Nah, nanti kalian akan mengamati video, bukan gambar seperti ini, tapi mengamati video kemudian dibuat menjadi teks laporan observasi. Boleh dimulai dari seperti Mas Eki tadi, dimulai dari kata istilah. Handphone merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Itu menurut Mas Eki. Tapi kalau menurut orang itu boleh. Asal definisi itu tidak jauh dari makna handphone atau benda yang akan ditulis laporan observasi, begitu ya. Nah, di situ ada video. Coba dari video tersebut ada yang mau bertanya? Masti Eka ya? Bertanya ya? Ya, pintar. Yuk. Kaitan video Bu Naga dengan laporan observasi, apakah informasinya perlu ditulis dalam sebuah teks? Iya. Jadi kaitan video Bu Naga dengan teks laporan observasi, informasinya perlu ditulis, ya jelas ya. Jadi informasi yang dalam video tadi silakan ditulis dalam teks laporan observasi kalian, tapi boleh menambahkan data atau fakta yang lain yang kalian telah tahu atau cari, gitu ya. Nah, nanti berkelompok seperti biasa di WA group, masing-masing siswa itu menuliskan hasil pemikirannya mengenai buah naga tadi itu di WA group. Nanti saya pandu dari WA group. Paham ya? Sekarang siapkan alat tulis dan HP-nya untuk menulis di WA group. Oke? Nah, nanti kalian akan mengerjakan ini. Ini LKPP-nya. Ya, ini adalah hasil diskusi kelompok kecil. Mereka menyusun teks laporan hasil observasi dalam WA group kelompok kecil dengan bimbingan guru. Ya, nih kelompok nomina sudah membagikan jawaban di Google Classroom. Nah, nanti setelah ini kelompok akan mempresentasikan hasil tulisannya
dalam forum ini, kemudian menuliskan dalam Google Classroom ini sudah, nanti kelompok yang lain atau anggota kelompok lain mengomentari apakah tulisan ini sudah baik atau belum. Kalau misalnya belum, apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi saran, memberikan masukan atau saran yang membangun agar saling mengevaluasi, membetulkan mana-mana saja yang kurang. Nah, dari pembetulan atau evaluasi tersebut, nanti kalian akan menulis dalam buku tulis kalian masing-masing secara individu yang paling menurut kalian sudah sempurna tulisannya. Nah, dari tugas individu itu boleh kalian upload tugasnya di Google Classroom di pengumpulan tugas individu. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus. Buah naga dibedakan menurut jenis-jenisnya, khasiatnya, dan manfaat buah naga. Ada 4 jenis buah naga. 2 jenis buah naga daging berwarna merah dengan kulit merah muda atau merah, dan 2 jenis buah naga daging putih dengan kulit merah atau kuning. Keempat macam buah naga ini pada dasarnya memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan. Hanya saja di antara masing-masing sedikit berbeda tingkat kandungannya, nutrisinya. Ya. Buah naga merah sebagai salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk membantu mengatasi dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Mulai dari batang buah naga, daging buah naga, sampai kulit buah naga juga banyak memiliki kandungan vitamin dan zat yang sangat bermanfaat. Dokter juga sangat merekomendasikan buah sebagai konsumsi yang bisa digunakan untuk terapi dalam penyembuhan suatu penyakit. Ini kelompoknya Nomina sudah menyusun berdasarkan strukturnya, jadi mereka sudah menyusun teks dengan memerhatikan strukturnya, bahasanya juga sudah baik ya. Jadi di paragraf pertama mereka menyampaikan definisi umum mengenai buah naga. Paragraf kedua mereka menyampaikan jenis-jenis buah naga. Paragraf ketiga mereka menyampaikan manfaat, dan terakhir simpulan. Sudah sangat baik. Nanti silahkan diberi masukan oleh kelompok verba dalam ini forumnya ya. Ini nanti memberikan komentar. Nanti komentarnya juga akan saya nilai. Saya juga akan memberikan komentar nanti. Oke? Karena sudah presentasi semua, berarti sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Nah, sekarang saya yang bertanya ke kalian. Kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini apa? Karena ternyata suatu hal tapi klasifikasi dan kata kita juga perlu dalam teks laporan. Iya, jadi kita itu biasanya tahu suatu benda, kita hanya melihat secara fisik saja. Tapi sebenarnya kalau kalian sudah mengenal teks laporan observasi, ternyata oh benda itu fungsinya untuk apa, jenisnya apa saja, manfaatnya apa, kemudian simpulannya apa, itu kalian sudah mampu berpikir demikian. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita nanti akan belajar mengenai teks eksposisi. Karena sudah selesai pembelajaran hari ini, boleh ditutup dengan berdoa. Yang memimpin siapa? Masti Eka ya? Mau memimpin ya? Iya, silakan dipimpin Ya. berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa pada kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu sampai seterusnya, sukses segalanya. Jadi kalian bisa bertemu saya lagi di kemudian hari. Ya, salam semangat dan sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi